Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Yang pertama, kedudukan dan fungsi konstitusi dalam negara demokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi, di mana semua peraturan di bawahnya harus selaras dengannya. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, membatasi kekuasaan. Yang kedua, menjamin HAM. Yang ketiga, mengatur struktur pemerintahan. Yang keempat, memfasilitasi peralihan kekuasaan secara damai. Yang kelima, menjadi simbol identitas nasional. Lalu pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan penjamin HAM. Tanpa konstitusi yang kuat, sebuah negara rentan jatuh ke dalam otoritarianisme. Maka, konstitusi hadir untuk memastikan kekuasaan dibagi dan diawasi melalui prinsip trias politika. Yang pertama ada legislatif, DPR atau MPR membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, presiden atau pemerintah menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada yudikatif, MA atau MK mengadili dan mengawasi hukum. Ketiganya saling mengawasi satu sama lain atau check and balance, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang bisa bertindak semena-mena. Di sisi HAM, UUD 1945 menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, hak beragama, hingga hak atas keadilan atau pasal 28A sampai 28J. Negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak ini, bukan malah melarangnya. Di sini akan menunjukkan presentasi dari teman saya, mekanisme amandemen konstitusi. Konstitusi perlu diperbarui karena zaman terus berkembang. Tantangan seperti ekonomi digital, keamanan siber, dan kecerdasan buatan AI belum ada saat konstitusi pertama kali dibuat. Selain itu, amandemen juga diperlukan untuk memperbaiki kelemahan desain kelembagaan dan memperkuat demokrasi yang lebih substansial. Bukan sekedar rutin menggelar pemilu, tetapi juga memastikan keadilan dan partisipasi rakyat yang nyata. Namun, amandemen harus dilakukan secara hati-hati agar nilai-nilai dasar negara tidak ikut terkikis. Indonesia sendiri sudah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 1945 sejak Reformasi 1998. Implementasi nilai-nilai UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan. Pancasila bukan hanya sekedar lambang. Setiap silanya punya cerminan nyata dalam pasal-pasal UUD 1945. Misalnya, sila pertama tercermin di pasal 29 tentang kebebasan beragama, dan sila kelima tercermin di pasal 33-34 tentang ekonomi, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, implementasi ini masih menghadapi tantangan serius seperti KKN, intoleransi, hoax, dan kesenjangan sosial. Solusinya antara lain yaitu memperkuat literasi digital dan menginternalisasi nilai Pancasila sejak pendidikan dini. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah penjaga terakhir konstitusi. Dua lembaga utamanya, satu, Mahkamah Konstitusi, MK, bertugas menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Judicial Review. Jika bertentangan, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkannya. MK juga menangani sengketa pemilu, pembubaran partai politik, dan proses pemakzulan presiden. Kedua, Mahkamah Agung, MA, bertugas menguji peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah, agar tetap selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Kesimpulan, konstitusi adalah hukum tertinggi yang berfungsi mengatur pemerintahan, membatasi kekuasaan, dan menjamin HAM setiap warga negara. Karena zaman terus berkembang, amandemen bisa dilakukan namun tetap harus berpegang pada nilai dasar bangsa agar jati diri tidak hilang. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 pun harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meski tantangan seperti korupsi, intoleransi, dan ketimpangan sosial masih perlu diatasi,
Untuk itu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus sebagai penjaga konstitusi guna memastikan hukum tetap berpihak pada rakyat.